Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas Ipul? Alhamdulillah, Mas Fauzi, Mas Fauzi gimana? Alhamdulillah juga sama-sama baik Mas Ipul. Iya. Anu Pak Sipul, saya punya kepentingan Mm-hmm. dengan kebutuhan kami di LMS Iya. untuk demonstrasi kontekstual seperti itu, Oh. karena kami ikut program guru penggerak seperti itu Pak Sipul. Ya, ya kemarin juga gini, Mas Fauzi kan juga sudah mengirim surat untuk saya diminta diwawancara ya. Iya Pak. Nah, hari ini sudah yang jadwal saya penuhi gitu. Semoga waktu saya memberikan ke Mas Fauzi ini juga bisa menyelesaikan tugas-tugasnya Iya. di calon guru penggerak dan semoga sesuai dengan yang diharapkan. Iya Bapak Ya. Sipul. Terus gimana? Ya ini kami diminta untuk mewawancarai kepala sekolah berkenaan dengan dilema etika yang terjadi di sekolah. Ya, untuk yang pertama itu Pak Sipul langsung ya, selama ini bagaimana Sambian sebagai kepala sekolah di SMPN 2 Palengaan ini mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujuk moral yang terjadi di sekolah Bapak. Oh ya, oh luar biasa nih pertanyaan ini. Awal pertemuan sudah pertanyaan cukup berat ini. Gini, Mas Fauzi ya, terkait dengan kasus-kasus yang ada di sekolah, gitu. Saya sebagai kepala sekolah SMP Negeri 2 Palengaan ini memang cukup banyak dan cukup rumit ya, bahkan pelik kadang untuk diselesaikan. Namun bagaimana seperti yang dikatakan oleh Mas Fauzi, cara mengidentifikasi. Begini, saya mengidentifikasi kasus atau masalah di sekolah itu pertama berdasarkan jenis kasusnya dulu. Jenis kasus terlebih Kasusnya ini masuk dilema etika atau bujukan moral ya. Terus yang terpenting lagi, saya harus banyak mendapatkan informasi, data atau fakta terkait dengan masalah itu gitu loh ya. Dengan berbagai sumber informasi yang ada. Artinya tidak hanya kepada satu informasi saja gitu. Terus yang kedua, setelah itu saya lakukan pemahaman, saya analisa dari informasi itu, siapa yang terlibat, kenapa ini terjadi, siapa yang melakukan. Yang terpenting saya harus tahu bagaimana masalah ini, terus dampaknya, gitu. Dampaknya yang jelas gitu yang harus kita pertimbangkan betul dengan masalah itu. Itu Mas Fauzi. Oh, berarti dari sekian pengidentifikasian dirunut seperti yang Bapak Iya, barusan betul. katakan. Kemudian Bapak, selama ini bagaimana Sampian menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana Anda mempunyai dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, seperti itu? Ini yang tadi saya katakan agak rumit ya, agak rumit, dan ini perlu pemahaman, perlu analisa betul, karena seperti yang dikatakan ada dua masalah, ada dua kasus yang sama-sama punya nilai kebajikan. Iya. Yang pertama seperti tadi saya katakan, Mas Fauzi ya, saya harus banyak mendapat informasi akan dua masalah itu, akan dua kasus yang sama-sama punya nilai kebajikan itu. Yang kedua, setelah saya dapat banyak informasi, saya juga harus berpedoman kepada aturan yang ada ketika saya mau membuat keputusan itu. Berikan informasi, terus saya pahami kasus itu, terus aturannya bagaimana. Nah, itu harus saya pegang gitu. Setelah itu, saya akan mengkomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan akan keputusan yang saya lakukan. Ya, kalau semuanya ada dua nilai kebajikan yang sama-sama seperti itu Pak, dengan pengidentifikasian ini yang lebih ya, yang jelas gini, betul. Yang jelas ini saya harus mendudukan itu seimbang dulu. Dengan penuh keseimbangan, ya. Keseimbangan terus, tapi saya harus membuat skala prioritas. Walaupun sama-sama punya nilai kebajikan, yang paling mendesak ini yang mana? Gitu. Kan tidak mungkin saya akan ambil kedua-duanya itu ya. Iya. Tapi saya jelas yang mendesak itu yang mana? Iya. Mungkin sambil jalan ya, Mas Fauzi. Gimana? Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa sampean lakukan? Prosedur yang biasa saya lakukan itu, ini nanti yuk ke ruang guru ini. Yang biasa saya lakukan, prosedur yang biasa saya lakukan, pertama tetap saya membangun komunikasi yang efektif dengan semua pihak. Ya, prosedurnya komunikasi yang efektif kepada semua pihak. Yang kedua, tetap saya bersandar kepada aturan yang harus saya pegang sebagai dasar saya pengambilan keputusan.
Terus yang ketiga, berdiskusi ya kepada semua orang yang akan paham, yang bisa saya ajak untuk mengkontribusikan pemikirannya, pemahamannya, sehingga bisa menyempurnakan saat saya mengambil keputusan. Jadi intinya saya tetap memohon komunikasi, ya, berpegang pada aturan dan berdiskusi, minta pertimbangan kepada teman-teman yang lain. Berkolaborasi, betul. Hal-hal apa saja ya Pak yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang pertama, hal yang menurut saya efektif adalah saya harus menguasai informasi itu, informasi terkait terjadinya kasus. Fakta, data, itu harus saya kuasai. Saya harus dapatkan banyak. Dengan tidak bersumber pada satu sumber, tapi banyak sumber. Tentu yang dipertanggungjawabkan itu ya. Terus yang kedua, saya harus berpegang pada aturan. Yang ketiga, saya tetap berkoordinasi dengan semua pihak. Itu yang lebih efektif. Di samping juga nanti saya mensosialisasikan apa yang saya putuskan. Gitu. Ya, itu. Dan untuk tantangan-tantangan yang sampai rasakan saat pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tersebut gimana Pak? Oh, sangat banyak. Kalau bicara tantangan ya, namanya pimpinan ya. Karena pimpinan itu melayani banyak orang. Bisa jadi mungkin beberapa orang berkenan, mungkin orang lain tidak berkenan. Tapi tantangan yang terbesar adalah ketika saya memutuskan suatu persoalan, suatu masalah untuk menilai kebajikan atau juga berposisi di ini rujukan moral atau hal lain. Tantangan saya adalah bagaimana saya harus mendapat informasi itu. Kan kadang kala gini Mas Mozi, banyak orang yang punya masalah, punya informasi tapi dia tidak terbuka. Karena dia berdasarkan punya kepentingan tersendiri gitu ya, atas kepentingannya. Terus yang kedua, tantangannya saya adalah meyakinkan orang, ya, terutama orang-orang yang punya kepentingan akan masalah itu, bahwa apa yang saya lakukan itu adalah bernilai baik. Kaitan pula, Pak Ahmad. Hendak. Kemudian Bapak tunggu Anda lagi memiliki sebuah untuk kemarin jadwal kita menyusul dalam lagi sebuah pada penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, baik berupa bentuk atau prosedur seperti yang sampean jelaskan? Saya tidak memiliki jadwal asumsi ya. Tapi yang jelas setiap masalah muncul, saya cepat harus selesaikan. Karena semakin saya menunda masalah untuk diselesaikan, maka akan yakin akan muncul masalah-masalah baru. Berarti harus di deadline ya? Ya, tidak di deadline gitu, tidak di deadline ya. Saya harus sekarang masalah muncul ya, ya. Maka saya harus berupaya menyelesaikan masalah itu secepat mungkin gitu. Tanpa menunggu gitu. Artinya tidak ada jadwal kecuali memang masalah itu berdurasi waktu untuk penyelesaiannya. Itu baru saya jadwal, baru saya mungkin agak bisa mengulur waktu. Disesuaikan dengan jenis Ya, kasusnya betul, masing-masing betul. seperti itu. Kemudian yang ketujuh Bapak, adakah seorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu sampean dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Banyak ya. Ya. Yang pertama adalah faktor-faktor terkait dengan bagaimana sampai saya mengambil keputusan dari informasi yang saya dapat. Semakin saya banyak dapat informasi mungkin semakin bagus juga. Terus faktor yang berikutnya adalah tidak kalah pentingnya adalah teman-teman ya, orang-orang yang punya kepentingan akan masalah itu yang bisa duduk bersama gitu. Bisa duduk bersama, komunikasi bersama, berdiskusi bersama dengan meninggalkan kepentingan pribadinya gitu. Tapi kita berorientasi kepada kepentingan orang banyak untuk kemakmuran banyak. Itu faktor itu. Nah, di samping saya juga menguasai aturan. Gitu. Dan yang terakhir nih Bapak, dari semua hal yang telah sampean sampaikan barusan, Ya. pelajaran yang sampean bisa petik dari pengalaman Anda sebagai pengambil keputusan pada kasus dilema etika tersebut apa kira-kira? Banyak tentu ya Mas Mosi ya. Yang pertama, tidak ada masalah yang tidak akan terselesaikan. Iya. Dengan komunikasi ya, dengan diskusi, dengan musyawarah gitu ya. Terus kita harus bijak mengambil keputusan yang bersandar kepada Tuhan. Ya, kepada Tuhan dengan mempertimbangkan keseimbangan dan asas keadilan dan asas kemanfaatan dari apa yang saya putuskan gitu ya. Terus yang ketiga, saya merasa
bermanfaat begitu kepada orang lain, kepada orang banyak. Ketika saya bisa membuat keputusan dengan berkolaborasi dan berinteraksi dengan banyak orang dan bisa dilaksanakan oleh banyak orang juga. Itu Pak. Salah satunya itu bisa menggerakkan terhadap Betul. komunitas sekolah seperti itu. Betul. Berarti wah sampean itu sangat hebat sangat. Ya enggak hebat, juga, Pak. enggak juga. Karena sudah mengalami beberapa dilema etika atau pujukan moral yang tentunya penyelesaiannya itu kembali lagi ke masalah kehati-hatian. Betul, Penyelesaiannya betul, itu betul. Karena begini Mas Fausia, kita sebagai pimpinan itu kan bukan hanya untuk diri kita sendiri, Iya, tapi kan Pak. untuk orang lain kan gitu ya. Mungkin kalau untuk diri saya bisa saya sendiri, tapi kalau sudah menyangkut orang banyak kan siswa ratusan, guru puluhan di sini bagaimana di SMP 2 Perengan itu? Apakah saya tidak harus mawas diri dan tidak hati-hati? Cuma hancur kan? Iya. Ya, Ya. oke. Ya, itu saja Bapak. Terima kasih atas waktunya Bapak Sama-sama. ya. Ini tidak ada apa-apa ini. Iya, tidak Iya. apa-apa, Pak. Oke. Saya mohon pamit. Sama-sama. Sama-sama. Makasih atas ilmunya. Oke. Untuk- Ya.